Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Arafiki dengan NIM 0426731515 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Keamanan Jaringan, yaitu Praktikum SNORT IDS. Untuk tahap persiapannya, kita memerlukan 2 guest OS pada VMware Workstation atau VirtualBox. File bahan praktik SNORT IDS yang sudah dipersiapkan pada folder SNORT IDS yang terdiri dari perangkat lunak WinCap, perangkat lunak SNORT, Notepad++, file konfigurasi snort.conf, file-file konfigurasi yang digunakan untuk memperbarui folder. Langsung saja masuk ke tahap pelaksanaannya. Aktifkan guest OS Windows 7 atau versi yang lebih baru. Ini digunakan untuk mengkonfigurasikan topologi berikut. Di sini saya menggunakan 3. Satu ini anggap saja PC 1 untuk kita menginstal Snort, WinCap, dan Notepad-nya. Kemudian ini PC kedua, dan ini PC ketiga. Untuk setiap PC sudah saya konfigurasikan agar IP-nya sama seperti yang ada di modul ini. Bisa kita cek menggunakan command prompt. ipconfig. Untuk PC 1 di sini IP-nya 192.168.40.50. Di sini sudah sama 40.50. Kemudian untuk PC 2 ipconfig. Di modul IP-nya 192.168.40.100. Di PC keduanya juga sudah sama 40.100. Terus lanjut ke PC 3. ipconfig. Di modul IP-nya untuk PC 3 yaitu 192.168.40.201. Sudah sama dengan yang ada di PC 3, 40.200. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke tahap instalasi WinCap, instalasi Snort, dan juga menginstalasi Notepad++-nya. Di sini saya sudah melakukan penginstalan WinCap, Snort, dan Notepad-nya juga. Secara default, hasil instalasi akan terbentuk folder Snort di drive C atau sesuai dengan lokasi yang ditentukan pada saat instalasi. Ini Snort. Ini folder-foldernya. Langsung saja kita masuk ke praktikum mode Snort. Pada praktikum ini, Anda akan mencoba Snort dalam berbagai mode. Mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks berikut. Kita bisa langsung saja ketik cmd snort bin snort strip v. Ini untuk snortnya sudah berjalan. Dengan menggunakan PC 3, kita bisa panggil. Untuk itu, kita bisa panggil PC yang pertama. Coba kita ping 192.168.40.50 sesuai dengan IP dari PC pertama. Ini berhasil ada respon dari PC pertama dan ini hasil panggilannya.
Perintah ini akan menjalankan snort dan hanya menampilkan header IP dan TCP, UDP, dan ICMP. Sudah sesuai? Untuk menghentikannya, tekan Ctrl+C. Pada mode sniffer, snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Kita berhentikan. Oke, di sini sudah berhenti. Kemudian, perhatikan jika sintaksis ditambahkan option D, sehingga menjadi seperti berikut. Snort bin, snort min vd. Kita panggil lagi melalui PC3. Ping 192.168.40.50 PC pertama. Ada respon. Konsol snort akan menampilkan hasil berikut. Ini untuk hasilnya. Dampaknya, snort akan menampilkan data paket serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link, lakukan ini. Kita stop dulu. Masukkan sintaks snort min vde. Melalui PC3 kita panggil kembali. Ping 192.168.40.50. PC1 masih merespon. Ini untuk contoh hasilnya. Mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis tersebut. Berikut. Ini bisa kita stop lagi. Masukkan sintaksnya. Snort min def min l c snort log bin snort min def min l c titik snort log. Enter. Amati hasilnya, periksa folder snort log. Oh, kita panggil dulu. Ping 192.168.40.50. Oh, berarti cukup yang tadi. Amati hasilnya, periksa folder snort log. Coba kita cek. Kita cek di lognya. Oh, ini untuk hasil snort lognya. Mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network instruction detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks berikut. Kembali lagi ke komennya. Masukkan sintaksnya snort min d min l
snort log min c petik snort etc snort titik conf snort min d min l c titik snort log min c snort etc snort conf. Enter. Oke, untuk mode NIDS tambahkan argumen cmin yang merujuk ke file konfigurasi snort. Pada perintah di atas, file konfigurasinya bernama snortconf. Hasil pemantauan yang dilakukan snort tercatat dalam folder log. Oke, ini untuk hasilnya snort log yang barusan tadi, yang ini. Terus lanjut ke praktikum konfigurasi snort. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi snort yang telah disediakan dengan tahapan berikut. Gantikan file snort.conf yang terdapat pada snort etc dan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktik modul 6 snort IDS. Kita ganti dulu. Untuk foldernya sudah ada di sini. Kita ganti snortconf-nya terlebih dahulu. Copy. Masuk ke snort. Dia ada di bin-nya. Oh, bukan. Oh ya, dia ada di etc. Paste ke sini. Copy and replace. Sudah. Kemudian gantikan folder preproc rules dan show rules yang terdapat pada snort dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktik modul 6 snort IDS. Ini untuk foldernya. Kita copy, balik ke snort, kita pastekan di sini. Ini do all for document. Do you remember the folder with this way? Yes. Copy and replace. Oke, ini udah. Pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Jalankan command prompt. Oh, berarti yang ini ditutup aja. Jalankan command prompt, arahkan ke folder csnort bin. Kemudian eksekusi file snort dengan mengetikkan snort. Kemudian tekan enter sehingga muncul tampilan berikut. Hanya snort. Snort. Berikut. Melalui PC 3 kita panggil lagi untuk PC yang pertama. Ping 192.168.40.50. Oke, PC pertama sudah merespon. Untuk tampilannya juga sudah muncul. Terus ketikkan snort-w untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Kita berhentikan dulu. Masukkan snort
strip away, snort away. Oke, sudah muncul seperti ada di sini, index, physical address, IP address, device description. Pada tampilan terlihat nomor indeks pada network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Ini indeksnya 1. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ini. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang akan digunakan oleh snort. Untuk praktikum ini kita gunakan perintah snort min def i1 karena ini indeksnya 1. Anda akan melihat scroll text dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Kita coba snort strip def strip i1 snort indef snort def min1 enter. Oke, coba dipanggil lagi melalui PC3 ping 192.168.40.50. Oke, Anda akan melihat scroll. Oh ya, ini untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya. Biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya, misalnya ping 192.168.40.201, kemudian enter. Berarti kita di sini untuk memanggilnya akan menggunakan PC2. Command prompt ping 192.168.40 itu 201 PC3. Ping 192.168.41. Kemudian tekan enter. Ada respon di PC2, di PC1 juga ada respon. Aktivitas dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh snort. Oke, untuk aktivitasnya sudah terdeteksi. Ada yang di sini. Ya. Ya, ini. Oke, tutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Keduanya ditutup. Lanjut. Berikutnya, Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi snort. Konfigurasi file snort conf yang berlokasi di snort etc. Ya. Buka snort tersebut menggunakan Notepad+.
Scroll ke bawah hingga ke baris homenet. Ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort. Itu ada di step 48. Di sini. Ganti ya, pakai IP yang terpasang pada host 192 168 40 50 48 Farhomnet 192 168 40 50. Far externalnet ini tetap dibiarkan saja. Kemudian scroll ke bawah hingga menemukan rule path. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, reproc rules, dan show rules berada. Ini ada di sekitar 204. Oh, 204. Oh, di sini. 405. Oke, kita sesuaikan aja sama seperti yang di panduan. Var rule path c titik snort rules. Coba dipastikan dulu var path c-snort rules, var reproc rule met c-snort reproc rules, var rule path c-snort rules. Oke, udah. Simpan hasil pembaruan terhadap file snortconf. Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp inforules dengan menggunakan Notepad++. Kita save dulu. Udah di save, kita coba ke verifikasi file icmp. Dia di inforules. File icmp inforules. Oh ya, ini icmp inforules. Oke, udah. Terus kita arahkan ke folder c-snort-bin. Kita ke bin seperti tadi, cmd. Ketik snort min i 1 min a konsol c. Ini dan enter untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter index 1 dan menampilkan hasil deteksi ketampilan konsol. Dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log S. Ketikkan snort min i 1 min a konsol min c ini snort etc snort.conf min l c snort log min k as
CII snort min I A min I1 min A konsol min C snort snort.conf min 1 min L snort log min K ACI. Tekan enter. Oke, jika konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Oke, di sini snort sudah standby ya. Jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file snort.conf. Tidak ada fatal error di sini, berarti kita bisa lanjut. Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 192.168.40.50 atau ini dari PC3 ke PC1. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. 1 yang 3. Oh ya, ini 3. Ini kita ping PC 1 192 168 4050. Ping. Oke. Kita ping dan PC3 PC1 4050. Oke. Oke, PC1 merespon. Oh, ya. Ini berhasil dan PC1 juga merespon. Kemudian konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Ini bentuknya. Ini hasilnya. Kemudian mencatat file dalam log. Mencatat dalam file log. Coba kita cek. Dia di log. Satu. Ya, yang ini. Ini udah masuk. ICMP Echo DS. Buka file log tersebut dengan menggunakan notepad. Ini jamnya sudah paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP info rules. Ini untuk hasilnya. ICMP ping. Lanjut ke praktikum membangkitkan alert. Pada bagian ini, Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS, Network Intrusion Detection System, dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Ini untuk contohnya. Konfigurasikan tersebut diharapkan dapat menyebabkan snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file berupa alert IDS setiap kali IP 192.168.563 melakukan akses TCP. Dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Contoh di atas mengandung sebuah variabel IP bernama log IP. Variabel tersebut dapat digunakan dengan menulis ini dan akan disubstitusi dengan nilai yang sesungguhnya. Untuk mencoba konfigurasi tersebut, lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, edit file snort.conf menggunakan Notepad++. Tambahkan sintaksis berikut. Kita balik ke snort.conf tadi. Di bawahnya kita masukin sintaksnya. var log IP
192.168.40.100. 192.168.40.100. Alert TCP ini log IP any message MSG PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Seru. Titik ini. Ini sheet 1. Oke. Coba periksa lagi alert TCP, log IP ini, alert TCP, log IP ini, mana ini MSG. PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Ada seru titik ini. Oke, udah. Simpan hasil pembaruan filenya. Oke, ini udah di save. Masuk ke command prompt, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaks berikut. Masukkan sintaksnya, snort min d min l c snort log min c titik snort etc snort titik kunf. Bisa dulu snort min d min l c titik snort log min c titik snort etc snort conf. Oke. Di sini snort sudah masuk ke dalam posisi memantau. Ini ya yang tadi. Oke, lanjut. Melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100, akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Berarti ke 100, berarti itu di PC 2. Melalui PC yang beralamatkan akses aplikasi protokol TCP. Misalnya HTTP. HTTP 192.168.40.201 melalui PC 2 akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP ke PC lain. PC lain itu kita ambil dari PC 3. IP-nya ini. Kita enter. Tunggu sebentar. Terus
Terus kita kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan Snort. Kemudian masuk ke folder Snort Log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama alert IDS. Jika dibuka menggunakan Notepad++, akan muncul sebagai berikut. Balik ke sini, ke Snort. Dia ada di log. Coba ini. Oke, udah. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, Snort akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 192.68.40.100 ke PC lainnya. Oke, baik. Untuk praktikumnya sudah. Demikianlah yang dapat saya kerjakan untuk praktikum ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata selama proses pengerjaan. Sekian dari saya, terima kasih.